Si pelawak mulai lemah, pasukan jet tempur F-16 dari sekutu NATO tak cukup untuk melawan Rusia, Zelensky tumbang. З точки зору структури нашої протиповітряної оборони, щоб повністю закрити Україну, на думку наших військових, нам потрібно 25 систем. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan jumlah jet tempur F-16 yang diterima negaranya dari sekutu-sekutu NATO tahun itu ataupun tahun ini 2024 tidak cukup untuk melawan angkatan udara Rusia yang siap menyerbu kapan saja. Keputusan untuk mentransfer F-16 Ukraina merupakan hal yang strategis, namun jumlahnya tidak strategis, kata Zelensky. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken pada pekan lalu mengatakan sekutu-sekutu NATO telah mulai mengirimkan F-16 buatan Amerika ke Ukraina. Jet tempur tersebut akan terbang di langit Ukraina pada musim panas ini untuk memastikan bahwa Ukraina dapat terus mempertahankan diri melawan agresi Rusia, kata Blinken. Namun pada kenyataannya Zelensky mengeluh dengan jumlah banyaknya jet tempur yang dikirim untuk negaranya. Seperti diketahui, Denmark, Norwegia, Belanda, dan juga Belgia telah berjanji untuk mengirim lebih dari 60 unit jet tempur F-16 ke Ukraina pada musim panas ini. Namun Bloomberg melaporkan pada 12 Juli kemarin dengan mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya, bahwa tahun ini Ukraina mungkin akan mendapatkan jet tempur yang jauh lebih sedikit dari yang dijanjikan, yaitu hanya sekitar 20 jet tempur saja pada akhir tahun 2024. Saya tidak bisa mengatakan sekarang berapa banyak pesawat yang akan ada untuk Zelensky, namun jumlahnya tidak seperti yang disepakati. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengeluarkan peringatan kepada negara-negara barat pada 29 Mei lalu, setelah Belgia berjanji untuk mengirimkan gelombang pertama F-16 ke Ukraina pada tahun ini. Belgia telah berjanji untuk memasuk Ukraina dengan 30 unit F-16 sebelum tahun 2028. Mereka berusaha memberitahu bahwa Amerika Serikat dan NATO tidak akan berhenti melakukan apapun di Ukraina, kata Lavrov dalam wawancara dengan kantor berita RIA Novosti. Meskipun demikian, kami berharap bahwa latihan Rusia-Belarusia mengenai penggunaan senjata nuklir non-strategis yang sedang berlangsung akan memberikan pemahaman kepada lawan-lawan kami dengan mengingatkan mereka tentang konsekuensi bencana dari eskalasi nuklir lebih lanjut Lavrov. Lavrov juga menambahkan pesawat itu akan dihancurkan seperti jenis senjata lain yang dipasok oleh negara-negara NATO ke Ukraina. Zelensky telah lama meminta sekutu baratnya untuk menyediakan jet tempur canggih kepada militer Ukraina untuk membantu perang melawan Rusia yang sekarang sudah memasuki tahun ketiga namun masih tumbang, belum bisa mengalahkan Rusia. Rusia terus mempermainkan gerakannya di Ukraina hingga Zelensky tak mampu lagi untuk berusaha dan berdiri. Pemerintah Inggris di bawah Perdana Menteri Keir Starmer diperkirakan bakal mendukung upaya penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu oleh Pengadilan Pidana Internasional, International Criminal Court (ICC). Partai Buruh Inggris baru saja memenangkan pemilihan umum, pemilu, pada Kamis, 4 Juli 2024, sehingga pemimpinnya, Keir Starmer, menjadi Perdana Menteri baru menggantikan Rishi Sunak. Di bawah pemerintahan Starmer, Inggris diprediksi bakal membatalkan argumen hukum terkait ICC yang pernah diajukan oleh pemerintahan sebelumnya. Dilansir dari The Guardian, dugaan ini mengemuka setelah Starmer dikabarkan mengatakan kepada Presiden Palestina Mahmud Abbas bahwa Palestina memiliki hak tak terbantahkan untuk menjadi sebuah negara. Starmer bicara kepada Abbas pada Minggu, 7 Juli 2024, berdasarkan keterangan kantor PM Inggris. Dalam keterangan terpisah, ia juga disebut bicara dengan Netanyahu untuk mendesak sang pemimpin Zionis segera melakukan gencatan senjata di jalur Gaza, Palestina.
Dia, Starmer, menambahkan bahwa penting pula untuk memastikan kondisi jangka panjang untuk solusi dua negara sudah ada, termasuk memastikan otoritas Palestina memiliki sarana keuangan untuk beroperasi secara efektif. Demikian keterangan kantor PM Inggris. Menyusul pembicaraan Starmer dengan kedua pemimpin tersebut, sejumlah pejabat Partai Buruh mengatakan pihaknya percaya ICC memiliki yurisdiksi atas Gaza. Ini bertentangan dengan argumen hukum yang diajukan pemerintah Inggris sebelumnya bahwa ICC tak punya yurisdiksi atas Gaza sehingga tak bisa menangkap warga Israel. Pada 10 Juni lalu, Inggris mengajukan permintaan kepada ICC untuk memberikan pengamatan tertulis mengenai apakah pengadilan dapat menjalankan yurisdiksi atas warga negara Israel, dalam keadaan di mana Palestina tidak dapat menjalankan yurisdiksi pidana atas warga negara Israel berdasarkan Perjanjian Oslo. Menurut argumen hukum Inggris, otoritas Palestina tak punya yurisdiksi atas warga negara Israel berdasarkan Perjanjian Oslo, sehingga tak bisa mengalihkan yurisdiksi tersebut ke ICC untuk mengadili warga negara Israel. Karena argumen hukum tersebut, ICC akhirnya menunda keputusan terkait perilisan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. ICC memberi waktu kepada Inggris hingga 12 Juli untuk mengajukan klaim penuh. Namun, tampaknya sekarang pemerintahan Starmer tak akan melanjutkan proses tersebut, atau bahkan mungkin membatalkan argumen hukum itu. Menu baru Inggris, David Lammy, mengatakan pekan ini dirinya akan meninjau isu-isu seperti pendanaan Badan Bantuan Palestina, UNRWA, serta nasihat hukum yang diberikan pemerintah sebelumnya bahwa senjata Inggris tidak digunakan Israel untuk melanggar hukum humaniter internasional. Inggris merupakan salah satu dari segelintir negara yang menolak mendanai UNRWA setelah mengklaim sejumlah staf UNRWA kemungkinan telah terlibat dalam serangan Hamas 7 Oktober lalu ke Israel. Inggris mestinya mendanai UNRWA pada Mei, namun pemerintah Partai Konservatif Sunak menyatakan akan menunggu sampai hasil penyelidikan PBB rampung. Kami memang mengangkat masalah tentang pendanaan kotak pengiriman. Kami juga memiliki kekhawatiran nyata di mana kami tidak menginginkan situasi bahwa kami berkontribusi terhadap kesulitan luar biasa yang sudah dialami Gaza, kata Lammy.